Membuat cara ibadah yang baru ini dianggap sebagai tindakan merampas yang bukan haknya. Yang berhak untuk menentukan cara ibadah itu adalah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia jangan ikut campur di bagian ini. Ikuti saja panduan yang ada, jangan membuat yang baru. Apalagi Allah telah memberikan jaminan dalam Al-Quran, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Dan sesuatu yang sempurna kalau ditambahi makin sempurna atau makin merusak? Merusak. Bapak punya 2 mata, sempurna nggak Pak? Sempurna. Ditambahi 1 mau nggak Pak? Sehingga seorang manusia ketika dia diberi oleh Allah Ta'ala aneka kelengkapan fisik disebut sempurna. Itu kesempurnaan ciptaan. Allah menurunkan syariat dan syariat itu sempurna. Nambahi yang sempurna sama dengan merusak. Karena itulah nambahi ibadah termasuk diantara bentuk merampas yang bukan haknya. Kamu tidak punya wewenang di sini. Dalam urusan ibadah, ikuti saja panduan yang ada, jangan membuat hal yang baru. Pak Ustadz Ammi Nurbais, kalau kurang ngopi, jangan kebanyakan cakap lah ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin dan sahabat-sahabat Aswaja dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ustadz Ammi Nurbais ini adalah salah seorang dari murid mendiang Syekh Yazid Jawas Al-Wahabi. Menjelaskan tentang masalah bid'ah. Bahwa agama ini katanya sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. Ibarat orang punya mata 2 ini kan sudah sempurna. Ditambah 1 kan bukan jadi kesempurnaan lagi, malah menjadi cacat kan begitu. Jadi kalau syariat yang berhak menambah, memprogram, menetapkan syariat itu hanyalah Allah dan Rasulnya. Kita jangan ikut-ikut. Oke, gini ya Pak. Memang betul Pak. Yang membuat syariat adalah sahibus syariah Pak. Kita tidak berhak untuk menambah-nambah Pak. Kita tidak berhak mengurangi atau menambah. Betul 100%. Cuman logika Anda, karena sudah kemakan doktrin mendiang Yazid Jawas, jadi kacau Pak Ustadz. Gini, pertama saya akan bahas apa sih yang dimaksud dengan kulliyatus syariah itu. Apa sih yang disebut dengan ikmaluddin, kesempurnaan agama dalam ayat al-yauma akmaltu lakum itu. Mungkin menurut Anda, tahlilan, maulid ini dianggap sebagai menambah-nambah dalam syariat. Sehingga ini dikatakan bid'ah. Membuat-buat sesuatu yang memang tidak ditetapkan oleh sahibus syariah. Kata Anda, mungkin dalam pikirannya seperti ini kan orang-orang Wahabi. Hasil doktrin dari ustadz-ustadznya. Gini loh ya Pak. Memang betul. Ayatnya betul 100%. Al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian ini. Untuk kalian agama ini, agama Islam ini. Artinya sudah sempurna. Lalu apakah Pak yang dimaksud dengan ikmaluddin di sini? Menyempurnakan agama di sini. Pak, itu bukan juz'iyat, bukan furu Pak, tapi kulliyat. Oke, ayo kita bahas. Ini dari ulama Anda sendiri. Makanya banyakin baca dong Pak sebelum fatwa. Sebelum Anda mengajar, sebelum Anda berfatwa, mengganti mendiang Yazid Jawas, Anda banyakin baca fatwa ulama-ulama ente sendiri. Ini adalah fatwa Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Oke, saya baca. Syekh Shaleh Al-Munajjid Pak ditanya, jika agama ini sudah sempurna, disempurnakan oleh Allah, kenapa sih terjadi perbedaan di antara ulama? Kan sudah jelas. Maka jawaban Syekh Shaleh Al-Munajjid, laisa hunaka ta'arudun baina kamalis syari'ati wa ma yujadu min ikhtilafin baina ulama'il Islam. Tidak terjadi pertentangan antara sempurnanya syariat dengan terjadinya perbedaan di antara ulama Islam. Wadzalika itu idza urifa al-muradu min kamaliddin, jika diketahui atau idza arafa al-murada, jika orang tahu bahwa yang dimaksud dengan kesempurnaan agama di dalam ayat al-yauma akmaltu lakum yang kau baca itu Pak Ustadz, itu apa maksudnya sih sempurna ini? Wa kamaluhu huwa usuluddin,
Yang dimaksud sempurna itu Pak usulnya bukan furu'nya loh Pak. Usul ini begini, kaidahnya begini, ini ayatnya begini, ini jadikan begini. Sudah patokan-patokan semuanya ini yang sempurna, bukan juz'iyat atau furu' Pak Ustadz. Juga wa qawaidul ahlak, qawaidah ahlak ini yang juga sempurna Pak Ustadz. Wa kulliyatus syar'i, dalil-dalil kuliah syariat. Ammal masailu al juz'iyatu fahiya mutajaddidatun wala nihayatalaha. Adapun masalah-masalah juz'iyah Pak Ustadz itu terus terbaharui Pak Ustadz, tidak ada batasnya. Walihada lam ya'ti an-nassu minasyar'i ala hukmiha, karena itu tidak datang nas yang sore yang menjelaskan dari syariat tentang hukumnya. Wa innama yajtahidul ulama'u fi idkhaliha fi tilkal qawaidil ammah. Tapi para mujtahid, para ulama kita ini yang berusaha untuk memasukkan hukum-hukum juz'iyat tersebut dalam kaidah yang umum tersebut Pak Ustadz. Awil istidlallaha, mencari dalil untuk menghukumi juz'iyat itu. Dengan cara apa? Bimukhtalifil adillah, dengan cara dalil yang berbeda-beda. Kal qiyas wa ghairihi, sebagaimana qiyas dan lainnya. Wa min huna jaa ikhtilaful ulama. Nah, karena arah inilah Pak Ustadz, maka ulama terjadi perbedaan. Makanya Pak ulama ini terjadi perbedaan. Misalnya kunut yang sering dibid'ahkan oleh kelompok ente. Ada yang mengatakan kunut ini sunnah, ada yang mengatakan tidak. Termasuk maulid Nabi, juga termasuk tahlilan, zikir keras. Ini memang terjadi perbedaan ulama Pak Ustadz. Ya, makanya kalau perkara yang mukhtalafi termasuk tawassul ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Grandmaster NT itu Pak Ustadz, ini menyatakan bahwa tawassul terhadap orang yang meninggal dunia ini ranahnya ijtihadiyah, yang memang terjadi perbedaan ulama karena ranahnya ijtihadiyah, tidak ada dalil yang pasti. Karena yang sempurna itu bukan seperti pikiran ente, yang sempurna ini adalah qawaiduddin, kaidahnya Pak Ustadz, usuluddin, usulnya Pak Ustadz, bukan furu'nya. Ngerti ente Pak? Jadi yang dimaksud kesempurnaan agama di sini menurut penjelasan ulama ente sendiri itu adalah kaidahnya Pak, kulliyatnya, qawaidul ahlaknya Pak, bukan juz'iyat Pak. Makanya terjadi perbedaan ulama. Karena memang dasarnya kesempurnaan agama ini yang juz'iyatnya itu diwakilkan terhadap para pemikiran para mujtahid. Ini gitu loh Pak. Makanya terjadi perbedaan ulama dalam memahami nas yang masih dhonni. Karena dalil yang bisa dijadikan dalil ini ada dua kan, dikelompokkan jadi dua. Ada dalilnya yang memang qat'i, dalil yang sudah jelas. Ini terjadi sepakat ulama, disebut ijma ulama. Misalnya haji, semua ulama sepakat hukumnya haji adalah wajib. Ada dalilnya dhonni Pak, misalnya umroh, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu, ada yang mengatakan itu sunnah Pak.